Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Erianto, penyuluh keluarga berencana Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Ayo teman-teman, kita satukan persepsi. Dengan rencana semuanya akan lebih mudah. Hai teman-teman, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang lansia. Informasi ini saya bagikan kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada rekan-rekan yang punya lansia di rumah. Ya, tentu ketika kita mempunyai lansia di rumah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa informasi yang perlu kita pahami, bahwa lansia ini adalah masa-masa di mana tubuh mulai lemah. Jadi sebagai anggota keluarga, kita harus mengetahui apa-apa yang harus kita perhatikan ya terhadap lansia ini. Terutama adalah penyakit yang sering ya menghinggapi lansia. Teman-teman, saya akan berbagi informasi penyakit yang umumnya diderita oleh lansia. Ada yang pertama, stroke. Stroke ini itu penyebabnya adalah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak yang disebabkan antara lain oleh tekanan darah tinggi ya, kemudian bisa jadi disebabkan oleh jantung dan sebagainya. Yang kedua, jantung koroner. Lansia seringkali kita temukan menderita jantung koroner. Penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Yang ketiga adalah penyakit gula atau sering disebut dengan diabetes mellitus. Penyebabnya adalah berkurangnya pengeluaran hormon insulin karena kemunduran fungsi kelenjar pankreas seiring berhubungan dengan kegemukan pada lansia. Ini biasanya sangat erat kaitannya dengan berat badan yang berlebihan pada lansia. Yang keempat adalah penyakit tulang atau sering disebut dengan osteoporosis, di mana penyebabnya adalah kurangnya massa tulang karena berkurangnya hormon estrogen pada wanita dan hormon testosteron pada pria. Yang selanjutnya adalah radang sendi atau reumatik ya. Penyebabnya adalah peradangan di lapisan persendian karena proses penurunan sistem kekebalan atau daya tahan tubuh. Yang keenam itu ada kepikunan, demensia ya. Penyebabnya adalah penurunan fungsi kerja otak akibat bertambahnya usia. Yang ketujuh, anoreksia atau kondisi hilangnya menurunnya nafsu makan. Sahabat, nah dengan kondisi penyakit-penyakit di atas, tentu kita sebagai anggota keluarga yang memiliki lansia harus mengambil inisiatif agar lansia ini tetap sehat. Nah, upaya apa yang dapat dilakukan agar lansia tetap sehat? Yang pertama, aktivitas olahraga ringan sesuai dengan kemampuan lansia agar tetap sehat dan bugar. Contohnya adalah dengan jalan sehat ya, atau senam ringan sesuai dengan kemampuan minimal 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu itu sangat dianjurkan untuk memelihara kesehatan dan kebugaran fisik lansia. Yang kedua, pemeriksaan secara fisik ya bagi lansia itu dilakukan berkala dan teratur. Pemeriksaan fisik secara teratur berguna mencegah penyakit dan menemukan tanda-tanda awal dari penyakit, terutama pada lansia. Yang ketiga adalah mendorong lansia untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang harus dilakukan lansia dalam rangka menjaga kesehatan dan kebugaran adalah menjaga agar lansia makan, minum, dan beristirahat secara teratur. Nah, itu secara fisik.
Yang kedua, upaya yang bisa dilakukan agar lansia tetap sehat dari sisi makanan dan gizi, yakni memberikan makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan lansia. Semakin bertambah umur, nafsu makan dan porsi makan lansia semakin berkurang, sehingga fisiknya menurun. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor gizi, serta tambahan vitamin dan makanan tambahan lainnya. Kemudian mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi kalsium. Karena apa? Karena kalsium ini sangat dibutuhkan oleh lansia. Karena pada saat lansia, kalsium itu sangat kurang di dalam tubuh, sehingga perlu sekali diberikan konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Kemudian makanan mengandung zat besi. Kemudian membatasi penggunaan garam, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan berserat. Nah, ini banyak-banyaklah makan buah-buahan, sayur. Itu penting sekali untuk metabolisme daripada tubuh lansia. Kemudian mengkonsumsi makanan yang rendah kalori, ya, tidak mengkonsumsi kalori yang tinggi, ya, seperti nasi, roti-rotian yang berlebihan. Kemudian selalu mengontrol berat badan. Kemudian diupayakan banyak minum air putih 8 gelas per hari. Kemudian makan makanan mudah dikunyah atau makanan lembek. Sebagai kita sebagai anak ataupun sebagai anggota keluarga yang memiliki lansia, sering-seringlah memberi makanan yang mudah dicerna. Jangan memberi makanan yang sulit dicerna. Karena apa? Pencernaan lansia itu fungsinya sudah berkurang, sehingga ketika kita memberikan makanan yang tidak mudah dicerna, nanti dikhawatirkan ada gangguan pada sistem pencernaan lansia. Kemudian mengkonsumsi makanan yang berlemak itu tolong perlu dikurangi. Itu. Jadi itulah sahabat muda, tip bagi sahabat yang memiliki lansia di rumah, ya, memiliki keluarga lansia, bisa berbagi informasi ini. Dan untuk teman-teman yang punya aktivitas kegiatan, misalnya kelompok-kelompok lansia, kegiatan-kegiatan lansia seperti senam lansia, baik itu di kelompok posyandu lansia maupun di kelompok bina keluarga lansia, itu sangat baik, bisa diberlakukan oleh berkala dan nanti bisa minta difasilitasi oleh tenaga kesehatan atau penyuluh keluarga berencana yang ada di tempat sobat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.